Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Mauliza Ashari. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan membahas salah satu permasalahan yang sering terjadi di negara kita, di negara Indonesia. Itu pun yang sering terjadi di lingkungan tempat tinggal kita. Dan objek yang akan saya bahas itu dari permasalahannya adalah sampah. Mengenal kata sampah mungkin sudah tidak asing lagi di telinga kita. Dan untuk tempat pembahasan kali ini saya ambil di lokasi tempat tinggal saya. Dan sampah yang saya akan bahas yaitu bertempatan di selokan. Saya ingin bertanya, apakah hanya di tempat saya selokan itu dipenuhi dengan sampah selain dengan air? Apakah di tempat kalian juga ditemukan kasus seperti itu? Mari kita lihat cuplikan video di lingkungan tempat tinggal saya, yaitu selokan yang saya temukan, yang di dalamnya terdapat beberapa sampah, baik itu sampah plastik maupun sampah alami seperti dedaunan ataupun buah kelapa yang saya temukan. Selamat melihat video yang saya rekam.这一次我真的睡着了。Apakah teman-teman sudah melihat cuplikan rekaman lingkungan tempat tinggal saya yang telah saya sajikan di sebelumnya? Bagaimana pendapat Anda? Apakah itu termasuk suatu hal yang baik? Apakah itu yang dikatakan menjaga kebersihan? Apakah itu masih lumayan dibandingkan dengan selokan di tempat tinggal Anda? Justru lebih parah. Lebih banyak sampah yang berserakan.
tercemarnya lingkungan tempat tinggal kita. Apakah teman-teman tahu apa dampak yang didapatkan dari kasus tersebut? Mungkin di tempat saya tidak terlalu terlihat dampak yang signifikan. Saya ingin mengetahui apakah dampak yang sangat besar bagi di suatu tempat atau suatu daerah yang selokannya dipenuhi dengan sampah. Terutama mungkin di bagian kota ya. Banyak sampah yang berserakan di selokan tepi jalan. Apakah ada dampak yang dirasakan oleh masyarakatnya? Mungkin sering kita dengar kalau dampaknya itu seperti banjir. Benar? Kemudian kenyamanan dari masyarakat sekitarnya kurang karena tempat tinggalnya itu kotor, lalu bau akibat sampah yang menumpuk. Nah, mari kita bahas mengenai kasus ini. Jadi, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai selokan, sampah, akibatnya, dan solusinya. Selamat menyaksikan. Setelah melihat video mengenai kondisi lingkungan tempat saya, yaitu tentang sampah yang berserakan dan limbah rumah tangga yang berada di selokan. Dilihat mungkin sampahnya tidak terlalu banyak, namun dampak yang telah dirasakan sudah terjadi di lingkungan tempat tinggal kami. Salah satunya yaitu ada rumah warga yang ketika hujan deras dan air meluap dari selokan dan rumah tersebut akan menjadi banjir. Banjir itu karena selokan yang berada di depan rumahnya tersumbat atau kotor akibat dari sampah yang menumpuk di bagian bawah jalan simpang 4 lokasi rumah dekat lokasi tempat tinggal saya. Banyak sampah yang menumpuk itu mulai dari sampah plastik maupun sampah alami, mulai dari kayu-kayu, tumbuhan seperti kelapa, ataupun yang lainnya, barang-barang dari manusia yang dibuang ke tempat selokan tersebut, mulai dari ban dan yang lainnya. Di situ kita dapat melihat bahwa kita perlu menjaga lingkungan. Apabila tidak menjaga lingkungan, maka akan mengakibatkan salah satu ataupun sebagian orang merasakan banjir dari selokan yang tidak dijaga kebersihannya. Jadi, apakah benar selokan itu untuk tempat pembuangan sampah? Apakah benar selokan itu untuk tempat pembuangan limbah masyarakat atau limbah rumah tangga? Mari kita cari tahu. Sebenarnya kita tahu tidak sih fungsi selokan itu untuk apa? Apakah benar untuk dimanfaatkan tempat pembuangan limbah rumah tangga atau tempat pembuangan sampah? Saya mendapatkan dari beberapa sumber bahwa selokan itu berfungsi untuk mengalirkan air dari permukaan jalan pada saat air hujan, serta agar air yang mengalir tidak digenangi, agar tidak tergenang di jalan. Selokan itu sebagai tempat saluran untuk menyalurkan air pembuangan atau air hujan untuk dibawa ke tempat yang tidak bermasalah di lingkungan dan kesehatan. Jadi, fungsi selokan itu sebenarnya untuk menghindari masalah lingkungan dan kesehatan kita. Namun sayangnya kita menyalahgunakan dari fungsi selokan ini, yaitu digunakan untuk tempat pembuangan sampah ataupun tempat pembuangan limbah. Apakah kalian sudah tahu? Itu suatu hal yang
baik atau tidak. Dan mungkin kita juga tahu akibat yang didapatkannya. Nah, dari sini mungkin kita juga akan berpikir, apakah kedepannya kita akan membuang sampah di selokan, membuang limbah sampah di selokan atau tidak? Sampah mungkin sudah tidak asing lagi bagi kita dengan kata sampah ini. Lalu apa sih sebenarnya pengertian atau apa sih sampah itu? Saya mengambil sumber dari Wikipedia. Disebutkan bahwa sampah itu merupakan material sisa yang tidak diinginkan setelah berakhirnya suatu proses. Sampah itu merupakan suatu sisa buangan yang dari suatu produk atau barang yang sudah tidak digunakan lagi, tetapi masih dapat didaur ulang menjadi barang yang bernilai. Setelah kita melihat kondisi lingkungan sekitar tempat tinggal saya yang mungkin juga terjadi atau ditemukan di lingkungan sekitar Anda, kita akan mencari tahu apa dampak yang akan didapatkannya. Mungkin kita juga akan tahu dampaknya yang sering kita ketahui. Yang pertama itu adalah dapat menyebabkan banjir, dan ini di beberapa tempat sering kita temukan. Banjir di tepi jalan, banjir di beberapa rumah atau beberapa daerah. Hal itu diakibatkan karena sampah yang kita buang ke selokan terhambat aliran airnya. Dan ketika terjadi hujan, air tersebut tidak dapat mengalir dan akan meluap ke beberapa tempat seperti jalan ataupun rumah. Dampak lainnya yang dapat kita temukan juga adalah dapat menyebabkan kondisi lingkungan yang tidak nyaman akan baunya. Dengan selokan yang diisi sampah atau limbah rumah tangga akan membuat kondisi lingkungan sekitar selokan tersebut menjadi bau busuk karena sampah yang bertumpuk. Apakah kita akan merasa nyaman? Tentu saja tidak, dan itu merupakan dampak yang kita rasakan dari akibat pembuangan sampah dan pembuangan limbah tersebut. Selain itu, juga ada dampak lainnya, seperti akan terbentuknya sarang nyamuk di tempat-tempat kotor. Nah, salah satunya tersebut adalah di selokan yang dipenuhi dengan sampah. Selokan yang sudah tercemar akan limbah rumah tangganya. Dengan adanya sarang nyamuk akan berdampak datangkan suatu penyakit, salah satunya adalah demam berdarah. Mungkin dampak itulah yang sering kita temukan di kondisi lingkungan sekitar kita dengan selokan yang tidak dijaga kebersihannya. Dari dampak dan kondisi lingkungan yang kita lihat mengenai sampah yang ditemukan di selokan dan limbah rumah tangga yang ditemukan di selokan, solusi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini adalah yang pertama, yaitu menjaga kebersihan. Untuk lokasi yang di tempat saya teliti, untuk mengurangi banjir dari rumah yang sering terkena akibat selokan yang tersumbat adalah dengan cara bergotong royong membersihkan selokan dari sampah, dari tanah. Hal itu akan mengubah kondisi selokan menjadi lebih bersih dan air pun dapat mengalir dengan baik. Solusi yang kedua, selain menjaga kebersihan, adalah memperindah selokan atau membuat selokan menjadi sesuatu yang dapat dimanfaatkan. Kalau untuk di beberapa lokasi, saya menemukan selokan tersebut dijadikan tempat untuk penangkaran ikan atau kolam ikan. Selain menambah keindahan, juga fungsi dari selokan dapat kita gunakan secara baik. Apabila selokannya bersih, ikannya pun dapat hidup dengan bersih dan dapat kita kelola, dapat kita makan. Jadi, selain lingkungan yang bersih, hasil yang kita dapatkan dari menjaga lingkungan
selokan, yaitu mendapatkan ikan yang dapat kita makan. Lalu solusi yang ketiga yang dapat saya berikan adalah menyediakan tempat sampah di beberapa tepi jalan. Dari situ orang mungkin akan lebih memperhatikan kebersihan karena sudah ada tempat pembuangan sampah. Dan yang terakhir, solusi yang dapat saya berikan atau tawarkan adalah adanya plang atau peraturan mengenai pembuangan sampah atau limbah rumah tangga di selokan. Adanya plang untuk tidak membuang sampah di selokan. Diberinya kesadaran, kita harus memberi kesadaran kepada diri sendiri untuk menjaga lingkungan, tidak membuang sampah di selokan, dan tidak membuang limbah rumah tangga di selokan. Mungkin dari lingkungan yang saya dapatkan itu solusi yang bisa saya sampaikan pada teman-teman. Semoga bermanfaat solusi yang saya tawarkan, dan dampak yang dapat kita lihat itu akan menjadi renungan kita untuk selalu menjaga lingkungan. Mungkin itu sedikit informasi yang dapat saya sampaikan mengenai lingkungan yang ada di tempat sekitar tinggal saya. Semoga dari kasus ini kita bisa belajar untuk saling menjaga lingkungan di sekitar tempat tinggal kita, karena dampak yang didapatkan itu cukup membuat kita tidak nyaman. Kita dapat melakukan beberapa upaya. Itu dapat kita lihat di beberapa sumber yang ada di Google. Ada yang membuat sebagai tempat untuk kolam ikan ataupun yang tempat lainnya, yang mana itu akan membuat suatu kenyamanan bagi penduduk atau masyarakat di lingkungan sekitar. Jadi, mari kita jaga lingkungan sehingga membuat hidup kita menjadi bersih dan nyaman. Mungkin sekian dari saya. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Saya ucapkan terima kasih atas segala perhatian. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di pertemuan atau di video selanjutnya.